Selamat siang Pak Adi. Apa kabar di tengah pandemi ini? Alhamdulillah sehat. Pak Adi sebagai apa sih? Pakar event. Dia pakar. Enggak. Orang Iva mau tanya apa tentang tahun depan tuh kita bakal Mami temanya. Halo, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang terjadi di balik layar yang barangkali Langsung aja ya ke pembahasan inti. Bagaimana Pak Adi tentang keadaan sekarang ini di tengah pandemi yang seperti ini? Bapak sebagai pemilik I.O. promotor yang luar biasa di Indonesia, apakah sangat berdampak? Di sektor gue promotor, orang itu ngeliat gue cari kalau jadi promotor. dampak terhadap program-program yang Mas Adit handle gara-gara tiba-tiba ada COVID. Kita tahu Mas Adit itu kerjanya ngurusin event-event, program-program, campaign-campaign gitu. Itu kan lu ngopi pertanyaan gua. ayo coba nerusin bagaimana Pak? It's so hard. Tadi udah kayak gitu. Udah lah lanjut. Lanjut serah deh mau nanya apa. Bagaimana Pak? Apakah sangat berpengaruh? Karena kan kita tahu sendiri ya, Bapak ini kan handle event yang biasanya tuh orang-orang berkerumun kayak gitu. Nah sekarang ini pada dilarang. Kalau menurut saya ke depannya untuk event-event yang sifatnya outdoor itu bukan akan berkurang, tapi diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena sudah ada beberapa event konser yang diadakan di outdoor itu berhasil. Tapi kembali lagi ketatnya itu seperti apa nanti mesti dibandingkan pada si penyelenggara. Tapi memang peluangnya adalah event digital itu sangat memungkinkan dan peluangnya besar. Bagaimana caranya kita nanti bisa menarik orang untuk menonton event kita dan bagaimana pula jika orang bisa membayar untuk menonton event kita, karena sifatnya digital itu semua orang bisa mengakses. Tapi bagaimana cara kita supaya orang tetap ingin membeli dengan provider yang ada gitu, semua sudah digital saja. Mengikuti yang akan ada seperti digital atau berhenti di ya udah pasrah gitu. Kita era digital sudah mulai berkembang, perusahaan juga harus bergeser, tidak hanya konvensional tapi juga digital. Seperti itu. Kita mengikuti zaman karena kita hidup berdasarkan zaman. Jadi kita jangan terlalu beranggapan zaman kita lah yang paling benar. Tidak seperti itu. Jadi apa nih Pak yang perlu disiapkan dalam adaptasi? Nah, cakep. Untuk adaptasi ini kita harus melihat SDM dulu pertama. Apakah SDM kita sebagai perusahaan itu mampu beradaptasi atau tidak? Karena tidak bisa dipaksakan. Ya. Atau yang lain untuk memenuhi kekosongan dalam SDM, kita mencari SDM yang sesuai dengan kriteria. Karena saat ini semuanya berbasis digital, kita harus mencari SDM yang memang kuat di situ, baik konten, distribusinya, IT-nya, itu udah harus siap. Lalu kalau menurut saya itu seorang desainer, seorang grafis gitu, itu sangat diperlukan karena dia sangat menentukan, karena dia adalah visual pertama yang dilihat, baik grafis maupun video. Ketika itu bagus, orang akan stay. Ketika orang penjualan yang bagus dalam visualnya dan captionnya, itu orang akan juga stay. Orang akan membeli apa yang kita jual. Untuk kedepannya di 2021 ini rencana yang akan dilakukan Pak Adit dan Mengejar ketertinggalan yang ada di perusahaan ini. Pertama itu SDM
kelengkapan secara itu udah harus disiapkan untuk mengejar permintaan klien yang mulai juga sudah bergeser. Semuanya pemberian opini karena kita berbasis beberapa publikasi gitu. Pemberian opini saat ini yang paling asik adalah dengan sosial media. Sosial media juga punya akses yang berbeda-beda. Setiap SDM juga bermain pasnya seperti apa. Bermain di Twitter dan IG, Facebook itu juga berbeda. Mungkin nanti ada platform lain lagi gitu yang akan muncul di tahun depan. Kita nggak akan tahu. Kalau untuk SDM-nya sendiri di Bapak ini kan kita harus mengupgrade SDM gitu ya. Nah itu maksudnya bagaimana? Lebih mengupgrade, mencari bibit-bibit baru atau memupuk, memberikan pelatihan kepada yang sudah ada untuk mengikuti zaman yang lebih adaptasi? Kalau dalam berbisnis menurut saya ada dua pilihan. Ketika yang sudah ada diberi kesempatan tidak berhasil, dia akan kembali. Kita akan mencari mereka baru seperti itu. Karena kembali lagi bisa bilang berbisnis tidak hanya untuk kasih ada untung barulah kamu kasihan. Oke, baik. Kalau untuk kelengkapannya sendiri tadi maksudnya bagaimana? Gini, kita harus bisa mengevaluasi kekuatan perusahaan ini apa, kelemahannya apa. Ketika sudah ada kelemahan, itu bagaimana kita bisa mensupport kelemahan itu untuk menjadi kekuatan. Kekuatan yang sudah ada dipertahankan. Di perusahaan ini tidak semua SDM-nya mengerti sosial media, strategi sosial media, analisa sosial media yang sangat dibutuhkan. Nah, ketika itu tidak ada, kita harus melengkapi dengan orang yang mengerti. Dalam mengerti ini nanti bisa memberikan ilmunya ke yang lain supaya mereka mengerti. Tapi kembali lagi setiap orang punya pengalaman berbeda-beda, daya tangkap berbeda-beda. Ketika sudah disampaikan memang dia tidak bisa mengatasi, pilihannya apa? Kita memberikan dia kesempatan berkali-kali, ataukah kita mengangkat dia mengganti dengan apa? Menurut Bapak Adit sendiri, dari pandangan Bapak Adit, ada kemungkinan nggak sih untuk kedepannya dunia event dan agensi itu kembali seperti sedia kala? Kalau saya nggak Karena begini, kalau secara saya pribadi saya melihatnya ketika ini kan kita sebenarnya bicara peradaban kan, gitu kan? Karena kan event juga peradaban. Ketika sudah manusia dipaksa untuk berubah ke dalam dunia saat pandemi ini semua digital, mereka akan mengetahui low cost dibandingkan dengan high cost yang eventnya untuk kembali lagi orang akan berpikir mereka memilih mereka memilih yang high cost atau yang low cost. Kalau saya sudah bisnis pasti memilih yang low cost. Event itu tetap tidak akan, kalau saya 50% pun tidak akan kembali lagi, tapi orang akan berkembang kembali lagi ke depan karena dunianya memang sudah eranya udah berbeda gitu. Pandemi ini sebenarnya ada hikmah di balik semua itu, bahwa orang event juga harus mulai berpikir dia tidak harus menyiapkan equipment yang begitu banyak, tapi eventnya dia bisa berjalan dan mereka tidak harus membayar masa lagi karena masa mereka adalah sifatnya digital. Untuk event-event outdoor, saya yakin akan sangat berkurang menurut saya pribadi. Tahun 2021 atau tahun berikutnya, event-event digital akan sangat-sangat bersaing dan yang diuntungkan ya platform. Seperti itu. ada kemungkinan nggak Bapak sendiri bikin platform seperti Yung tapi di Indonesia gitu? Kalau untuk saya pribadi mungkin saya belum. Gitu kan. Tapi kalau untuk yang Indonesia pun saya yakin belum. Paling dari tim kumpulnya yang akan buat saya yakin. Selain itu pasti mulai ada. Gitu kan. Memang sudah mulai ada, tapi memang belum orang familiar dan orang belum mengetahuinya.
tapi aplikasi itu mulai bermunculan banyak sekali gitu kan. Nanti tinggal bagaimana dia bertahannya. Ya. Jadi itu kan pasti nanti ada berkalanya dia kuat bertahan itu kan pasti akan berbuatnya lama-lama karena itu sudah settle kan gitu. Akan diangkut terus. Kemungkinan yang paling sangat menarik adalah di TikTok dan YouTube. Saya yakin itu karena kalau YouTube saya yakin mau akan bergeser. Karena TikTok dengan YouTube produksinya lebih berat YouTube dibandingkan TikTok atau YouTube. Dan secara endorse iklan pun udah mulai biasa TikTok udah mulai beriklan, YouTube sudah mulai beriklan. Kalau untuk ini kan di Indonesia ini kan belum merata ya. Apa yang belum ada? Teknologi, terus SDM-nya juga. Nah kalau misalnya kita membutuhkan untuk sosialisasi ke masyarakat, yang misalnya Bapak nih punya klien yang untuk sosialisasi yang lebih, kita pengen ke daerah yang terpencil kayak gitu gimana? Jadi kalau Indonesia kalau teknologi sangat tertinggal. Yang mesti ditanya kembali lagi adalah sosialisasi ini targetnya siapa? Masyarakat perkotaan kah? Masyarakat pelosok kan? Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan dunia digital, tapi dia punya handphone. Jadi kita pakai dua mekanisme, digital information, dan kita sudah melakukan. Tetap harus ada itu. Tetap digital ini berperan juga untuk menjangkau sebenarnya akan jadi luas. Tapi kalau untuk mencapai targetnya, kita harus turun ke bawah. Karena kembali lagi segmen kita ini tujuannya audiensnya siapa? Kita tetap menggunakan protokol gitu ya. Ya kalau protokol ini harus bagaimanapun. Dari dulu pun sebelum ada COVID, kita harus menggunakan protokol gitu kan. Sebelum makan pasti cuci tangan dulu. Itu udah hal yang biasa sebenarnya. Karena COVID aja yang berkembang, jadi orang jadi demam cuci tangan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya ya Mbak ya. Mungkin itu sangat bermanfaat banget buat teman-teman di luar sana yang sangat pemikiran yang berbeda dari seorang event organizer di Jakarta yang terbesar ternama. Cukup membuka wawasan, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Adit. Semoga nanti 2021 sudah kembali normal lagi dan kita bisa jalan-jalan. Terima kasih, bye bye. Baik, sini dong. Dadah.